Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Sementara itu di rumah Ulfah ada Mira, anak dari Pak Sajim dan Pak Cecep sebagai orang tuanya Sajim. "Kek, nenek kemana?" tanya Mira kecil. "Nenek lagi di rumah sakit. Mira sekarang tidur sama kakek ya malam ini." "Iya kek." Mira pun membawa boneka kelinci kesukaannya ke kamar. Pak Cecep mengikutinya dari belakang. Pak Cecep baru datang dari tempat kiai yang mampu memberikan solusi dari masalah ini. Tampaknya dia juga merasakan hawa yang tak menyenangkan di rumah ini. Dan tiba-tiba saja hawa menjadi panas, pengap dan penuh dengan bau yang bermacam-macam. Dimulai dari bau busuk, melati, pandan dan lain-lain. "Mira, sini tidur dekat kakek," ucap Pak Cecep. "Kek, kok di depan jendela ada orang yang ngeliatin kita ya? Emangnya siapa itu?" tanya Mira sambil menunjuk ke arah jendela itu. "Jendela? Jendela mana?" tanya Pak Cecep. "Itu kek, punggungnya berlubang. Katanya mau ngajak Mira main malam-malam," jelas Mira. "Udah Mira, sekarang kamu merem matanya. Itu bukan orang, itu setan," jelas Pak Cecep. "Tapi Mira takut kek." "Tenang, ada kakek yang bakal jagain Mira terus ya," senyum Pak Cecep kepada cucunya. Dan benar saja, beberapa sosok masih mengintai rumah Bu Ulfah yang hanya ditempati oleh Pak Cecep dan Mira. Bau busuk itu berasal dari sosok sundel bolong yang ingin mengajak Mira bermain. "La haula wala quwata illa billah," ucap Pak Cecep dalam hati. Terdengar suara tawaan dari luar kamar membuat Mira sangat ketakutan. "Kek, itu suara apa?" tanya Mira yang tak bisa tidur. "Sudah, kamu tidur saja. Kamu hafalkan surat An-Nas, Al-Falaq dan juga ayat kursi?" tanya Pak Cecep. "Iya kek, Mira hafal." "Kalau gitu dibaca dalam hati ya." Mira pun memejamkan mata sembari meletakkan kedua tangannya di depan mulutnya seperti akan berdoa. Suara tawaan itu masih juga terdengar di telinga Pak Cecep. "Kata Kiai Soleh kalau ada kuntilanak pergi ke pojokan ruangan, tapi aku khawatir dengan Mira," ucap Pak Cecep dalam hati. Lambat laun Mira pun tertidur. Namun tangannya masih mengepal dengan kuat. Pak Cecep lalu bangkit dan membereskan sarungnya. Dia menuju ke pojokan ruangan untuk mengusir seluruh makhluk halus yang ada di rumahnya. Pak Cecep menenangkan hatinya. "La haula wala quwata illa billah," ucapnya dalam hati. Dia pun membacakan surat An-Nas 3 kali tanpa bernafas. Dan setiap di akhir kalimat minal jinnati wan nas, Pak Cecep menekankan bacaannya. Hal ini berguna untuk menghancurkan seluruh sosok yang berada di sekeliling rumahnya. Minal jinnati wan nas. Tawaan kuntilanak itu berubah menjadi suara rintihan kesakitan. Sundel bolong yang berada di depan jendela kini pergi dan meninggalkan kabut yang sangat pekat. Minal jinnati wan nas. Sekali lagi bacaan itu ditekankannya. Jeritan demi jeritan terdengar keras hingga membuat kepala Pak Cecep merasa pusing. Dia pun segera menuju tempat Mira untuk melindunginya dari suara aneh itu. Mira menangis keras. "Kek, Mira takut." "Takut kenapa Mira?" tanya kakeknya. "Tadi Mira mimpi kalau bapak disiksa tangannya sampai berdarah-darah. Om Iwan juga, mulutnya penuh dengan belatung. Mira takut kek," ucap Mira. Namun ini bukan sebatas mimpi biasa. Mimpi itu mengarahkan kepada Sajim dan juga Ikhwan. Pak Cecep mulai kecolongan, anaknya yang berada di rumah sakit.
mungkin saja Sajim dan Ikhwan akan terkena serangan lagi. Ikut kakek ke rumah sakit mau nggak? Tanya Pak Cecep. Iya kek, Mira mau meluk bapak. Mira kangen sama bapak kek, ucap Mira. Ya sudah, tapi kamu merem ya kalau sudah di luar kamar, soalnya banyak setan. Paham kan maksud kakek? Tanya Pak Cecep. Iya kek, Mira paham. Pak Cecep pun mengambil beberapa baju salin untuk Mira jika nanti dia akan menginap di rumah sakit. Dia juga mempersiapkan persiapan logistik lainnya untuk istrinya Bu Ulfah, yang tak sempat dibawa oleh Ikhwan dan Sajim di saat membawa Bu Ulfah ke rumah sakit. Mira ingat ya, kalau kata kakek merem, Mira harus merem, ucap Pak Cecep kembali untuk memastikan. Dan Mira pun mengangguk paham. Pak Cecep pun membawa 2 beban sekaligus. Satu tas berisi baju-baju dan yang satunya lagi tubuh Mira. Pak Cecep merasakan para sosok itu masih mengawasinya dari luaran rumah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk, ucap Pak Cecep sambil membuka pintu kamarnya. Lalu dia melangkah cepat menuju pintu depan. Dan benar saja, segerombolan makhluk halus lainnya sedang berdiri di depan kamar dan ruangan lainnya. Ya Allah, banyak banget, ucap Pak Cecep dengan lirih. Sosok itu memiliki bentuk yang sangat buruk. Macam-macam makhluk kiriman itu berada di rumah Pak Cecep. Dari kuntilanak yang mukanya tertutup rambut, sampai pocong yang air liurnya berjatuhan. Dari tuyul yang mulutnya tertutup hingga kalong wewe yang payudaranya sampai ke lantai. Namun ada sosok yang nakal yang mengejar Pak Cecep dan Mira. Kepalanya terbalik dari tubuhnya. Lidahnya menjulur hingga ke perut panjangnya. Matanya melotot dan hampir saja copot ke lantai. Mira, ini ibu, buka matamu, ucap sosok itu. Mira tanpa disadari dia membuka matanya dan melihat sosok itu dengan jelas yang sangat buruk rupa. Sontak saja Mira berteriak histeris sambil memukul-mukul Pak Cecep. Mira pun tak berhenti-hentinya menangis hingga sesenggukan. Mira, tutup matanya, tutup. Ketika tangan Mira ingin menutup kedua matanya, makhluk itu menghalangi kedua tangan Mira dengan mengikat menggunakan lidah panjangnya. Kek, tolong Mira. Pak Cecep segera membaca bacaan yang sama, namun yang membedakan dia juga sembari mengelus kepala Mira. Di penghujung pintu, Pak Cecep meludah di sebelah kiri dekatnya. Mira masih saja memberontak untuk meminta diturunkan. Mira, merem matanya, ucap Pak Cecep kembali. Dan Mira pun terdiam, lalu memejamkan matanya. Sekarang kakek turunkan. Jangan gerak dulu sebelum ada gandengan tangan dari kakek. Paham ya? Pak Cecep masih merasakan hawa keberadaan makhluk yang mengejarnya. Namun bukan berada di dekat Mira, melainkan di atas langit-langit rumahnya tempat Pak Cecep dan Mira berdiri. Tiba-tiba dari atas tempat Pak Cecep berdiri, lampu rumahnya terjatuh. Mira, ayo lari! Teriak Pak Cecep yang menyuruh Mira berlari terlebih dahulu ketika pintu rumahnya dibuka. Lampu itu hampir mengenai tubuh mereka berdua, namun untuk saja refleks dari Pak Cecep sangat kuat. Kek, Mira boleh buka mata nggak? Boleh Mira, buka saja. Makhluk itu udah ngikutin kita, jelas Pak Cecep. Pak Cecep langsung menuju bagasi mobil. Untungnya kunci mobilnya selalu dia bawa di kantung bajunya. Mira, cepetan naik, kita harus segera ke rumah sakit sekarang, pinta Pak Cecep. Mira pun menaiki mobil, disusul oleh Pak Cecep yang langsung menyalakan mesin mobilnya. Bismillah. Mesin mobil telah menyala, dan mereka pun siap untuk pergi dari rumah untuk menuju rumah sakit. Kek, lihat rumah kita. Pak Cecep pun melihat puluhan makhluk itu sedang berjejer di depan rumah. Para makhluk itu seperti menantikan kembalinya Mira dan Pak Cecep. Sudah, jangan dilihatin. Pak Cecep terus-menerus menambah kecepatan mobilnya agar bisa sampai langsung ke rumah sakit. Di tengah perjalanan tepat di jok belakang, Mira melihat sesuatu lewat kaca mobilnya. Kek, di belakang kita, ucap Mira. Ada apa Mira? Ada ibu-ibu lagi gendong bayi. Pak Cecep sontak saja terkejut. Ternyata sosok lain pun masih mengikutinya sampai di dalam mobil. Mira ingat kan suruh baca apa? Tanya Pak Cecep. Surat An-Nas kek,
Betul, baca terus ya. Sosok itu seperti mengucapkan sesuatu sambil tertawa-tawa di dalam mobil. Manusia itu serakah, suka memerintah tapi tidak suka diperintah, ucap sosok itu sambil mengelus-ngelus bayinya. Siapa kamu? Teriak Pak Cecep. Sosok itu langsung mendekatkan wajahnya ke telinga Pak Cecep. Aku diperintahkan untuk membunuhmu. Tuanku marah jika aku tidak bisa membunuhmu. Aku adalah makhluk suruhan, tapi kalian semua sangat rendah ketika bersekutu dengan bangsaku. Kakek, awas! Teriak Mira ketika mendapati seorang anak kecil tanpa busana berlari di depannya. Astagfirullah. Sosok di belakang jok mobil itu menghilang dengan seketika. Mira, kamu gak apa-apa kan? Ucap Pak Cecep dengan pelan. Detak jantung Pak Cecep berdetak lebih kuat dari biasanya. Dia hampir saja menabrak anak kecil tanpa busana itu. Anak kecil itu siapa, kek? Tanya Mira. Kemudian mobil Pak Cecep terhenti di pinggir jalan dekat rumah kosong. Sebentar lagi dia akan sampai di rumah sakit. Namun kenapa ada sosok anak kecil di malam hari seperti ini? Namun tiba-tiba terdengar suara anak kecil yang seperti berada di belakang mereka. Mira dan Pak Cecep kemudian menengok perlahan ke arah belakang. Astagfirullah. Terlihat sosok tuyul sedang tersenyum melebar di belakang mereka. Matanya bolong dengan perawakan kepala agak besar dari bentuk tubuhnya. Jari jemarinya tidak beraturan. Sontak Mira pun langsung menunduk dan bersembunyi di bawah jok. Mira, baca surat Anas, ucap Pak Cecep. Dan Mira pun mengangguk paham. Pak Cecep menenangkan hatinya sembari mengingat kembali bacaan-bacaan yang telah diberikan oleh Kiai Soleh kepadanya. Ya Allah, aku pasrahkan semua ini kepadamu, ucap Pak Cecep dalam hati. Kemudian dia mengusap kedua matanya dengan air mineral. Alhasil sosok itu pun menghilang. Mira, kamu gak apa-apa kan? Tanya Pak Cecep. Dan Mira pun hanya mengangguk saja. Sini, ke jok lagi, jangan di situ. Kita sekarang ke nenek ya, jelas Pak Cecep. Kemudian Pak Cecep menyalakan mesin mobilnya kembali. Tujuan utamanya jangan sampai terhalang karena gangguan dari makhluk halus yang sengaja ingin menjatuhkannya. Di sepanjang perjalanan, Mira menatap jendela mobil dan seperti ada sesuatu yang ia ingat. Kek, ibu kemana ya? Tanya Mira. Pak Cecep menengok sebentar ke arah wajah Mira, lalu dia berucap sesuatu kepada Mira. Kita doakan ibu agar bisa kembali ya. Jadi kamu jangan putus asa doain ibu dan bapak. Mira pun meneteskan air matanya. Kemarin-marin ibu gak kayak gini. Ibu masih sayang Mira. Perasaan anak itu menyatu lebur dalam hatinya. Sesuatu yang sudah terbangun dari dalam diri Mira terus mengingat segala sesuatu yang ada di dalam benaknya. Terutama ibunya, Bu Novi. Ikatan batin keduanya benar-benar terikat. Ini adalah sebuah pertanda bahwa Mira akan segera menemui titik terang dari solusi permasalahan keluarganya sendiri. Mobil Pak Cecep mulai memasuki rumah sakit. Pak Cecep kemudian memarkirkan mobil agak ke barat bagian rumah sakit. Yuk, kita turun, ucap Pak Cecep. Sambil membawakan tas, Pak Cecep pun menuntun langkah Mira menuju ruangan Bu Ulfa. Sus, saya ingin menuju kamar pasien atas nama Siti Ulfanah. Apakah bisa? Tanya Pak Cecep. Maaf Pak, tapi ini bukan jam rujuk. Tapi jika ingin bertemu dengan anggota keluarga lainnya, Bapak bisa ke ruangan itu. Jelas suster itu. Baik sus, kalau gitu terima kasih banyak ya. Kemudian Pak Cecep dan Mira menuju kamar yang dimaksud. Tiba-tiba telinga Mira mendengar suara nyanyian namun sangat lirih sekali. Mira pun langsung berhenti. Ada apa Mira? Tanya Pak Cecep. Kek, kakek dengar sesuatu nggak? Pak Cecep kemudian mencari arah di mana suara itu. Sudah Mira, jalan terus. Tapi itu suara ibu kek, ibu ada di sini. Mira, itu bukan ibumu. Kek, ibu di mana? Pak Cecep langsung mengangkat tubuh Mira menuju ke ruangan yang dimaksud. Pak Cecep tahu itu bukan suara Novi. Itu adalah sosok lain yang suaranya menyerupai dengan Novi.
Kek, turunin Mira. Pak Cecep terus berlari, namun ketika berada di persimpangan jalan, hawa merinding benar-benar terasa sangat kuat. Dan dengan tiba-tiba, sosok yang membawa bayi itu muncul tepat di persimpangan jalan, hanya menengok sambil tersenyum. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian sosok itu menghilang lagi. Kek, itu apa? Itu setan, jelas Pak Cecep. Kemudian Pak Cecep melanjutkan perjalanannya kembali. Terlihat dua orang sedang terjaga dalam duduknya. Dia adalah Ikhwan dan Sajim. Bapak, teriak Mira. Mira pun langsung berlari dan memeluk tubuh Sajim. Pak, Mira takut. Takut kenapa, Nak? Ikhwan, Sajim, gimana keadaan ibu? Tanya Pak Cecep. Ibu hampir kena gegar otak, Pak. Tapi insya Allah besok siuman, jelas Sajim. Alhamdulillah. Siapa pelaku penyerangan ini, Wan? Tanya Pak Cecep kepada Ikhwan. Semuanya masih belum jelas, Pak, jawab Ikhwan. Sebenarnya ada apa sih, Pak? Tanya Sajim. Rumah kita dikuasai oleh puluhan makhluk halus dan beberapa ada yang menyerang kami, jelas Pak Cecep pada mereka. Energi mereka cukup kuat, Pak. Itu seperti wadah bagi mereka untuk menampakkan diri, sambung Ikhwan. Sosok wanita yang menggendong bayi itu. Tiba-tiba suasana menjadi sunyi dan sepi. Pak Cecep kemudian memperhatikan si kecil Mira yang masih sangat syok. Sosok itu adalah wadah bagi Novi. Untuk menghentikan ini, kita perlu membinasakan Malik, jelas Ikhwan. Malik? Siapa dia? Tanya Pak Cecep. Dia adalah orang yang menyandra Novi saat ini. Itu artinya Novi masih bisa diselamatkan? Tanya Pak Cecep lagi. Ya, kemungkinan besar bisa, Pak. Namun tanpa menghancurkan si pemilik kiriman itu, kita nggak akan bisa menembus ke dalam lebih jauh. Itu seperti lubang yang sangat dalam dan sulit menemukan ujungnya, jelas Ikhwan. Apakah ada solusi lain? Tanya Sajim. Besok kita akan menemui Farah. Dia juga akan membantu kita untuk menuju tempat Malik. Bagaimana kalau kita langsung menerobos masuk ke tempat Malik? Tanya Ikhwan. Resikonya terlalu besar. Kita tidak bisa dengan terburu-buru masuk ke sana. Kalau gitu, kita istirahat dulu. Besok aku akan menemui Kiai Soleh. Dan Sajim, kamu jaga Mira di sini. Ikhwan, kamu boleh menemui Farah. Kita bisa bergerilya untuk menembus Malik, ucap Pak Cecep pada mereka. Tepat keesokan harinya, Pak Cecep dan Ikhwan siap untuk menyerang Malik. Keesokan harinya, suster memperbolehkan keluarga Pak Cecep untuk menjenguk Bu Ulfa. Nenek, senyum Mira. Mira, ucap lirih Bu Ulfa. Bu, ibu istirahat yang banyak ya. Sajim dan Mira bakal jagain ibu, ucap Sajim. Bapak mana, Nak? Tanya Bu Ulfa. Bapak lagi ke tempat Kiai Soleh. Ikhwan lagi menuju ke tempat temannya. Sebentar lagi kita akan menyelamatkan Novi, jelas Sajim. Syukurlah, semoga semuanya selamat. Pak Cecep menuju rumah Kiai Soleh sendirian. Beruntungnya Kiai Soleh sedang berada di rumahnya. Di sana Pak Cecep diberikan wejangan berupa amalan untuk menembus lubang hitam milik si pelaku santet itu. Yang bersangkutan masih bisa diselamatkan. Namun kenapa Pak Kiai? Tanya Pak Cecep. Namun ada risiko yang sangat berat, jelas Pak Kiai. Apa resikonya, Pak? Dampak serangan menuju tempat itu akan terkena kepada kita semua, ucap Pak Kiai. Tapi tenang saja, tidak terlalu berat, kecuali jika benar-benar energi di sana sangat besar. Kita semua akan mati sesaat. Itu risiko buruknya, ucap Pak Kiai. Sebesar itukah ilmu hitamnya, Pak? Pak Kiai hanya mengangguk. Ilmu hitamnya bagaikan kegelapan malam dan kalian bagaikan orang-orang yang membawa lentera di kegelapan itu. Perbandingannya 1:10, jelas Pak Kiai. Pak Cecep pun terkejut. Ajian khusus apa yang dimiliki oleh si Malik itu?
Pelakunya adalah teman dari anak istrimu. Dia yang mengatur semuanya. Dia juga yang memberikan makanan khusus kepada para setan itu. Apa makanannya, Pak? Nyawa dia sendiri. Jelas Pak Kiai. Innalillahi. Tidak ada yang gratis jika memang bersekutu dengan iblis dan setan. Semuanya ada bayarannya. Maka dari itu, Islam melarang bagi pemeluk-pemeluknya untuk bersekutu dengan iblis dan setan. Selain itu, dosanya sangat besar. Tindakan itu merupakan hal yang merugikan diri sendiri. Tambah Pak Kiai, aku akan membantu dengan doa dari kejauhan. Pak Cecep kemudian mengangguk dengan paham. Selesai berkunjung ke rumah Pak Kiai, Pak Cecep langsung pulang ke rumah sakit. Dia tidak ingin balik ke rumah, karena kemungkinan sosok-sosok itu masih saja mengganggunya. Sementara itu di sudut pandang Ikhwan. Halo Farah, gue udah nunggu di taman. Lu di mana? Jangan lama-lama. Jelas Ikhwan ketika menghubungi Farah dengan menggunakan handphone miliknya. Dan beberapa menit kemudian Farah mendatangi Ikhwan. Udah lama nunggunya? Tanya Farah. Kok lu senyum sih? Tanya Ikhwan. Beberapa kali si Malik itu hampir ngebunuh gua. Jadi kayaknya ini adalah hari yang tepat buat gua balas dendam ke dia. Ucap Farah. Jadi apa solusinya? Tanya Ikhwan. Kita datangi tempat dukunnya. Di sana kita harus cepat mencabut benda yang tertancap di lengan istri teman lu itu. Benda? Benda apa? Itu seperti buhul, namun bentuknya seperti benang. Benang itu diikatkan tepat di lengan kanan teman istri lu. Segera hancurkan, maka akan selesai sudah masalahnya. Terus Malik bagaimana? Dia akan menghilang. Loh, kok hilang? Akan ada orang lain yang akan bantu kita. Orang lain? Siapa? Beliau itu adalah suruhan dari bapak temen lu. Gua bisa merasakan auranya dari kejauhan. Untungnya ketika gua deteksi keberadaan dukun itu, ternyata jaraknya gak terlalu jauh. Malik masih aja bodoh seperti biasanya. Jelas Farah. Lu cewek-cewek tapi serem mainannya ginian. Ini adalah kemampuan turunan. Alasan Malik mau ngebunuh gua pas dulu itu karena gua adalah orang yang tahu aibnya. Makanya dia gak mau aibnya kesebar. Bisa malu dia. Paham kan lu? Dan Ikhwan hanya mengangguk paham. Sedikit penjelasan ya. Buat yang bertanya buhul itu apa, buhul adalah ikatan yang di dalamnya terdapat perjanjian dengan jin atau setan. Kalau gitu, ayo berangkat, ucap Farah. Hah? Sekarang? Tanya Ikhwan. Iya sekarang, kita harus cepat ambil si cewek itu sebelum Malik tahu kedatangan kita, jawab Farah. Dan mereka berdua pun berangkat untuk aksi penyelamatan Novi, istri dari Sajim.